Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala wal mursalin. La hawla wa la quwata illa billahil adim. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada pagi hari ini seperti biasa kita tentunya wajib bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat Islam, nikmat iman, dan tentunya nikmat sehat, di mana pada kesempatan pada pagi hari ini giliran saya untuk mendapatkan jadwal di Bahtera Islamic Culture. Tentunya pada pagi hari ini bukan bermaksud untuk menggurui, hanya mungkin sekedar sharing saja, atau mungkin kita saling mengingatkan untuk diri kita masing-masing, kayak gitu, okay? Untuk tema pada pagi hari ini saya menyampaikan tema tentang kepemimpinan Islami. Ini cara definisi kepemimpinan Islami itu dalam bahasa Arab, kepemimpinan sering diterjemahkan dalam sebagai al-riyah, al-imarah, al-qiyadah, atau al-za'amah. Kepemimpinan Islami adalah aktivitas pemimpin dalam upaya menggerakkan bawahan menuju tujuan yang didengar dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepemimpinan tersebut memerlukan berbagai keterampilan dan sifat serta komitmen terhadap prinsip-prinsip Islam yang terurai dalam Al-Qur'an dan hadis yang akan menjamin kepatuhan hakiki bawahannya. Ini dalil tentang pemimpin dalam Al-Quran, firman Allah, dan jadikanlah kami sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Quran surat Al-Furqan ayat 74. Sementara dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, setiap dari kalian adalah pemimpin dan setiap dari kalian akan ditanya tentang kepemimpinannya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ini mungkin beberapa kriteria pemimpin dalam Islam, yang tentunya ada beriman dan beramal soleh, niat yang lurus, tidak meminta jabatan, berpegang pada hukum Allah, memutus perkara yang adil, terus menasihati rakyat, tidak menerima hadiah, tegas dan lemah lembut. Itu beberapa kriteria. Itu beberapa kriteria pemimpin dalam Islam. Terus kalau sifat-sifat pemimpin ini yang mungkin bisa kita mencontoh Nabi kita, Nabi Agung Muhammad SAW, di mana sifat-sifat pemimpin itu pertama sidik atau jujur, ini yang perlu dilihat. Nah, sidik atau jujur ini kejujuran sebagai salah satu kriteria utama yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Tentunya masyarakat akan menghormati pemimpin yang terbukti jujur karena kejujuran dan akan membangun kepercayaan. Terus pemimpin yang jujur pula akan lebih mudah diterima oleh masyarakat, sementara pemimpin yang tidak jujur akan dibenci oleh masyarakatnya. Kejujuran seorang pemimpin juga dapat dilihat dari perkataan dan sikapnya yang saling mencerminkan satu sama lain. Rasulullah SAW dikenal memiliki sifat yang asyadiqul amin atau jujur dan terpercaya yang sudah diakui oleh masyarakat Quraisy sebelum beliau diutus sebagai Rasul. Begitu pula dengan Nabi Yusuf alaihissalam dan juga Khalifah Abu Bakar radhiyallahu an yang juga dikenal dengan sifat yang sama. Ini menunjukkan bahwa kejujuran adalah salah satu sifat utama yang dimiliki oleh para nabi dan pengikutnya. Dari Mu'adz bin Yashar, beliau berkata, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, yang artinya tidaklah seseorang hamba yang diangkat oleh Allah sebagai pemimpin atas suatu rakyat
lalu dia mati pada hari kematiannya dalam keadaan menipu rakyatnya, melainkan pasti Allah mengharamkan surga baginya. Hadis riwayat mutalaq alaih. Terus sifat-sifat pemimpin adalah amanah atau dapat dipercaya. Kriteria pemimpin selanjutnya adalah amanah. Dengan memiliki sifat amanah, pemimpin akan senantiasa menjaga kepercayaan yang diberikan masyarakat atau mengelola segala urusan dengan baik untuk kepentingan bersama. Pemimpin yang amanah ini adalah pemimpin yang bertanggung jawab. Dalam Islam, seseorang pemimpin bukanlah raja yang hanya dilayani dan diikuti keinginannya, melainkan seorang yang khadim atau pelayan. Ini kalau pemimpin seorang yang khadim atau pelayan itu mengingatkan waktu itu di salah satu sosmed Gubernur Jawa Tengah ya, pada saat yang lalu itu tuanku ya rakyat, gubernur hanya mandat. Ibarat itu rakyat itu ya tuannya, berarti seorang gubernur adalah pelayan untuk masyarakatnya, seperti contohnya seperti itu kayak gitu. Ya. Itu mungkin salah satu mengutip dari dapat dipercaya ini Pak Lutfi. Seperti itu. Sebagaimana pepatah Arab yang mengatakan Sayyidul Qaum Qadimudhum, yang berarti pemimpin sebuah masyarakat adalah pelayan mereka. Seorang pemimpin sudah seharusnya menggunakan tenaga dan pemikirannya untuk melayani rakyatnya, seperti itu. Ya mungkin pemimpin antara satu dan lainnya berbeda-beda dalam melayani rakyatnya, itu kan masing-masing versinya kan tersendiri, nggih. Contoh saja mungkin dalam melayani rakyat, pemimpin kita negara ini di negara kita sekarang ini mungkin salah satunya saya ingin melayani anak-anak kecil. Nah, mungkin dengan program salah satunya masih ramai adalah MBG. Nah, ya mungkin banyak pro kontra tentang program itu, tapi kan mungkin manfaatnya lebih banyak daripada mudaratnya Pak Lutfi. Salah satunya mungkin gizi-gizi anak meningkat, seperti itu. Terus lapangan pekerjaan yang tadinya hanya ibu rumah tangga bisa ikut bekerja, seperti itu. Bahkan bahtera pun yang mendapatkan manfaatnya. Ada pengajuan MBG gitu nih Pak Alimin. Seperti itu. Dalam Sahih Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, apabila amanah disia-siakan maka tunggulah datangnya kiamat. Seorang Badui bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana amanah disia-siakan? Beliau menjawab, apabila suatu urusan diserahkan kepadanya yang bukan ahlinya. Itu. Terus selanjutnya sifat pemimpin yang tablik ini menyampaikan atau mungkin bahasanya komunikatif, seperti itu. Kemampuan komunikasi adalah kriteria yang harus dimiliki seorang pemimpin, sebab pemimpin tidak berhadapan dengan benda mati yang bisa dipindah suka hati, melainkan dengan manusia yang memiliki berbagai macam perasaan dan kecenderungan. Ya mungkin akhir-akhir ini beberapa waktu yang lalu ada himbauan efisiensi dari pemerintah pusat, tetapi elit-elit politiknya malah mendapatkan tunjangan yang fantastis. Tunjangan rumah 50 juta per bulan, di mana kondisi rakyat kita masih kembang kempis, tapi elitnya kita, makanya kan terjadi suatu demo yang besar-besaran. Bahkan kita di Pekalongan pun kota kita tercinta mendapat dampak yang luar biasa, seperti itu. Nah mungkin kan bahasa komunikatif ini yang perlu juga harus dimiliki. Ya contohnya masih di Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Pati, gimana malah menantang rakyatnya terkait kenaikan pajak yang luar biasa, akhirnya terjadi demo yang besar-besaran juga. Itulah makanya pentingnya komunikasi yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Terus selanjutnya ini fatonah, cerdas dan bijaksana. Kriteria pemimpin selanjutnya yaitu mereka harus memiliki kecerdasan yang lebih tinggi dibandingkan dengan masyarakatnya. Kecerdasan dapat membantu pemimpin dalam menyelesaikan masalah dan mencari solusi untuk rakyatnya. Pemimpin yang cerdas tidak akan memberikan masalah berlarut-larut
kepada dia yang selalu berusaha menyelesaikan tentunya dengan tepat waktu. Bagi pemimpin yang cerdas, ilmu merupakan kunci untuk terus maju dalam menjalankan tujuan kepemimpinannya. Makanya ini juga sangat penting, cerdas dan bijaksana, karena ada juga yang bilang ya sampai kita nanti masih hidup di dunia ya kita harus terus belajar, seperti itu. Karena kata belajar itu tidak ada kata terlambat untuk belajar. Karena itu yang namanya manusia itu katanya ada sifat juga memiliki rasa sifat yang tidak selalu puas, makanya ini salah satu yang perlu dimiliki biar cerdas dan tentunya untuk selalu belajar dan belajar. Bahkan mungkin di salah satu wawancara televisi swasta itu ada seorang artis yang mengatakan kita itu hidup dia itu bingung, kalau mungkin setelah di akhirat nanti kita sudah tidak bingung. Itu mungkin semacam jadi lelucon dengan kata tersebut. Padahal kalau kita di dunia itu, oh ya kita bingung. Segala sesuatu kan kita kalau mau misalnya sebagai seorang pemimpin, kita memutuskan suatu masalah, pasti kan banyak pertimbangan. Ini kalau saya seperti ini, kira-kira yang ini seperti apa ya? Yang kira-kira yang si A seperti apa ya? Yang B seperti apa ya? Kan banyak pertimbangan. Dari pertimbangan itu yang penting kan manfaatnya lebih banyak daripada mudaratnya, seperti itu. Tentunya pemimpin yang cerdas juga akan terus belajar mencari ilmu karena dia percaya bahwa dengan ilmu dan keimanan dia akan mendapatkan penghormatan tinggi di mata manusia dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash, dia mengatakan mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidaklah mencabut ilmu sekaligus dari hamba, akan tetapi Allah mencabut ilmu dengan cara memanfaatkan para ulama, hingga bila sudah tidak tersisa ulama, maka manusia akan mengangkat pemimpin dari kalangan orang-orang yang bodoh. Ketika mereka ditanya, mereka bertakwa tanpa ilmu, maka mereka sesat dan akan menyesatkan. Hadis riwayat Muthala'ah alaih. Nah ini makanya kan ibaratnya kalau kita kehilangan seorang ulama itu ya alam semesta ini kan ikut bersedih, nggak ada pepatah seperti itu. Nah itu mungkin itu salah satu hadis terkait dengan kepemimpinan Islam seperti itu. Itu sifat-sifat pemimpin, sidik, amanah, tablik, dan fatona. Ini mungkin secara lebih umumnya lagi 4 unsur yang dimiliki pemimpin. Ini ada visi, mampu menerima hal yang baru, terus ada keberanian, sukarela mengambil berbagai inisiatif mencari terobosan baru, realita, kemampuan untuk bekerja di alam realitis, dan etika, bekerja berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan yang luhur, seperti itu. Ini beberapa mungkin unsur yang harus dimiliki oleh pemimpin, lebih secara lebih luas lagi seperti itu. Oke. Demikian kajian singkat pada pagi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Al-Fakir hanya seorang hamba, tentunya kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.